Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing bahasa Inggris kali ini, saya akan menjelaskan tentang past perfect. Kapan sih kalian harus menggunakan past perfect dalam kalimat? Itu saya jelaskan dengan banyak contoh di video ini. Video lain tentang past perfect, linknya sudah saya sertakan di description box di bawah. Ayo kita langsung ke materi. Oke, kita langsung ke grammar dan fungsi dari past perfect ya. Ini adalah format dari past perfect. Ini yang kalimat perfect yang paling sederhana ya. Jadi apapun subjeknya itu pasti diikuti dengan had dan dengan past participle atau verb 3. Jadi, apapun subjeknya ya pasti diikuti dengan had. Bagaimana contohnya? Nah, ini adalah contohnya. He had left ya. Dia sudah pergi. Ini adalah contoh dari past perfect. Oke, itu dulu ya. Kapan dia dipakai? Kapan kita harus pakai past perfect? Past perfect itu dipakai saat kita atau speakernya di sini membicarakan tentang dua different events atau different action at two different times pada dua waktu yang berbeda pada masa lampau. Event yang pertama itu selesai sebelum event yang kedua dimulai. Oke, ya. Di sini saya ulang sedikit ya. Past perfect digunakan saat kalian ingin membicarakan dua event yang terjadi di waktu lampau. Satu event itu selesai sebelum event yang kedua dimulai. Contohnya ini ya. Situationnya kita lihat di sini. Jack left his apartment at 2 ya, and arrived at his apartment at 2:15 and knocked the door. Ada dua action di sini yang diceritakan dengan past tense ya, jadi sudah lewat. Jack meninggalkan apartemennya jam 2 siang. Setelah itu Anne sampai di apartemennya Jack pada jam 2:15. Ya, berarti action yang pertama itu action yang sudah selesai adalah Jack meninggalkan apartemennya jam 2. Dia sudah meninggalkan apartemennya. Dan action yang kedua adalah Anne datang jam 2:15 ya dan mengetok pintu. Ilustrasinya ada di sini ya. Jack pergi jam 2. Setelah itu Anne datang dan mengetok pintu jam 2:15. Ada dua action, yang pertama ini dan yang kedua adalah ini. Bagaimana cara mengekspresikannya dalam bahasa Inggris? Nah, kita harus pakai past perfect. Di kalimat yang mana? Di kalimat yang menegaskan tentang action yang terjadi pertama. Oke, jadi kita harus tahu action mana yang terjadi duluan, yang sudah selesai, dan kita tahu yang mana yang kedua. Kalimatnya menjadi kalimat A. When Anne arrived, Jack wasn't there. He had left. Nah, ini yang saya tandai, he had left ini adalah past perfect dan dia adalah action yang pertama. Action yang kedua dijelaskan dengan past tense biasa. When Anne arrived, arrive-nya ini adalah verb 2 ya. Jack wasn't there. Dia tidak di sana. He had left. Dia sudah pergi. Oke. Di kotak ini ada penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Ada dua event dan keduanya itu terjadi di masa lampau ya. Jack left his apartment itu terjadi di masa lampau, and arrived at his apartment juga terjadi di masa lampau. Untuk memperjelas atau memperlihatkan time relationship-nya antara kedua event tersebut, kita menggunakan past perfect yaitu had left
to say that the first event was completed before the second event. Untuk menyatakan bahwa event yang pertama itu sudah selesai sebelum event yang kedua dimulai. Oke. Jadi formatnya gampang, apapun subjeknya ditambah head ditambah verb 3. Yang harus kita tentukan adalah yang mana yang action yang pertama, yang mana yang action yang kedua. Yang mana kalimatnya dengan past perfect itu adalah kalimat yang menyatakan action yang pertama atau action yang sudah selesai sebelum action yang kedua dimulai. Nah, itu dia penjelasannya tentang past perfect. Functionnya ini dijelaskan lebih detail ya. Past perfect refers to a time earlier than before now. Ya, jadi untuk membicarakan sesuatu yang sudah lampau, it is used to make it clear that one event happened before another in the past. Ada sebuah event yang terjadi sebelum event yang lain di masa lampau. It doesn't matter which event is mentioned first in the tense. The tense makes it clear which one happened first. Jadi susunan kalimatnya bisa diubah-ubah ya. Kalian mau sebutkan action yang pertama kali di kalimatnya boleh. Kalian ingin mengucapkan action yang pertama terakhir seperti kalimat yang tadi ya, itu juga boleh. Bentuk dari tense-nya yang memperjelas yang mana kejadiannya yang terjadi duluan. Kejadian yang terjadi duluan itu disampaikan dengan past perfect ya. Jadi tidak apa-apa kalau dibolak-balik kalimatnya yang past perfect duluan atau yang belakangan. Yang jelas formatnya nanti yang akan menentukan yang mana yang terjadi duluan. Di sini ada contoh, ada event A dan event B di beberapa kalimat, dan event A itu terjadi pertama dan event B itu terjadi kedua. Di sini kita lihat walaupun event A di belakang atau di depan itu tidak akan mengubah arti dari kalimatnya. Yang jelas event yang terjadi duluan bentuknya harus past perfect. Coba kita lihat, ini saya garis bawah event A itu yang terjadi lebih awal ya. John had gone out when I arrived in the office. Jadi John sudah pergi saat saya tiba di kantor ya. Ini terjadi duluan sehingga dikenakan format past perfect. Sekarang yang kedua, I had saved my document before the computer crashed. Saya sudah menyimpan dokumen saya sebelum komputernya rusak ya. Sekarang kita lihat event A atau event yang terjadi duluan itu disebutkan belakangan di kalimatnya. Contohnya adalah when they arrived, we had already started cooking. Saat mereka datang, kami telah memulai memasak. Jadi action memulai memasaknya itu duluan, setelah itu baru mereka datang ya. Setelah itu ada he was very tired because he hadn't slept well. Kejadian dia tidak tidur dengan baik ini terjadi duluan. Setelah itu very tired atau sangat lelah ini terjadi setelahnya. Nah, begitu caranya membuat kalimat dengan past perfect. Memang biasanya kalimatnya itu terdiri dari dua bagian seperti ini ya. Jadi ada dua event yang dijelaskan dalam satu kalimat. Satu eventnya terjadi lebih dulu. Oke, contohnya seperti ini, yang lain lagi ya. Kalimatnya adalah the tennis player jumped in the air for joy. She had won the match. Nah, kita lihat yang ini formatnya adalah past perfect. Yang ini adalah formatnya past tense biasa. Kita tahu karena ini formatnya adalah past perfect, ini pasti terjadi pertama ya. Dan ini terjadi kedua, sama seperti jawaban yang sudah tertulis di sini ya.
Yang nomor 2, before I went to bed, I checked the front door. My roommate had already locked it. Oke, yang pertama ini adalah yang ini ya, yang formatnya adalah past perfect. Setelah itu ini adalah yang kedua. Kalau kalian mau translate ke bahasa Indonesia juga akan terlihat yang mana action yang terjadi pertama, yang mana action yang terjadi kedua. Sebelum saya pergi tidur, saya mengecek pintu depan. Roommate saya atau teman sekamar saya telah menguncinya. Oke, jadi sebelum saya mengecek, itu pintunya sudah dikunci oleh teman saya. Itu ya dalam bahasa Indonesia. Oke, yang ini kita coba latihan dan jawab bersama-sama ya. Yang mana action yang pertama, yang mana action yang kedua. I looked for Bob, but he had left the building. Oke, yang mana yang pertama? Yang pertama adalah Bob left the building duluan ya. Setelah itu baru saya mencari Bob. Yang kedua, I laughed when I saw my son. He had poured a bowl of noodles on top of his head. Oke, yang mana yang pertama? Jelas yang ini ya. My son poured a bowl of noodles on his head. Yang kedua baru saya tertawa. Oke. Semoga bisa dimengerti penjelasannya. Untuk formatnya ini ada positive sentence, ada negative sentence, dan juga ada pertanyaan. Untuk positif tadi sudah dijelaskan di awal ya. Pasti pakai had dan verb 3. Setelah itu negative sentence-nya not-nya terkait dengan had, jadi subject plus had not plus past participle atau verb 3. Untuk interrogatif, had-nya pindah ke depan sebelum subject, setelah itu baru subject, diikuti oleh past participle ditambah dengan tanda tanya. Dan setelah ini ada interrogatif negative sentence. Had dikaitkan dengan not, setelah itu subject, setelah itu ada past participle dan tanda tanya. Itu dia formatnya untuk jenis-jenis kalimatnya. Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan untuk format dari past perfect. Ini adalah exercise-nya yang bisa kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Di sini saya minta kalian untuk membuat 3 kalimat. 1 kalimat positive sentence dengan kata work, silahkan diubah bentuk verbnya menjadi yang sesuai. Setelah itu negative sentence dengan wake, dan interrogative sentence dengan arrive. Ya. Untuk yang positive sentence itu kalian pastikan itu ada 2 event yang di masa lampau dalam satu kalimat. Seperti contoh yang tadi ya, ada kalimat yang terjadi pertama, ada kalimat yang terjadi kedua. Ya, untuk kalimat yang negatif dan interrogatif saya tidak mewajibkannya ya, hanya untuk kalimat positif saja. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung ini pada kalimat pada kejadian yang terjadi pertama atau yang kedua, bebas yang mana ya. Oke, silakan, saya tunggu nanti jawabannya di kolom komentar. Nah, gimana tentang materi past perfect kali ini? Semoga kalian bisa terima dengan baik ya. Untuk video lain tentang past perfect, lanjutan dari video ini, linknya sudah saya sertakan di description box ya. Materi yang saya pakai, contoh-contoh kalimat, itu saya ambil di internet dan linknya sudah ada juga di description box. Saya tunggu kalian di video saya yang lain ya. Bye!